Iya, di sana semua banyak angin. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Hari ini saya akan melakukan pembahasan tentang apa dan materi apa yang telah saya pelajari selama mengikuti pelaksanaan JGP Angkatan 7 dari 2022 kemarin ya sampai sekarang. Sebelum itu, izinkan saya mengaturkan pangandaran umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan kita semua, salam sejahtera. Nah, di sini di layar yang ada di depan Anda, saya menuliskan bahwa materi hari ini adalah budaya positif. Apa yang ada di benak Bapak, Ibu, guru sekalian tentang budaya positif? Boleh dong angkat tangannya, silakan. Bu Guru Rika. Kebiasaan yang baik, Bu Guru. Kebiasaan yang baik. Mungkin ada tanggapan yang lain lagi tentang budaya positif. Silakan Ibu Guru yang lain. Bu Guru Putri gimana? Kalau menurut saya sih hampir sama, karena budaya positif itu kan baik, berarti budaya yang baik-baik. Budaya yang baik-baik. Mungkin ada tanggapan lain? Tidak ada? Saya lanjutkan ya. Banyak tulisannya. Saya mungkin Bu Guru, Bapak Guru bisa membaca dengan seksama, dan saya akan menjelaskan apa itu inti dari budaya positif itu sendiri. Yang jelas budaya positif itu tentu tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi kita membutuhkan banyak pihak untuk mendukung budaya positif ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita, baik itu dari kepala sekolah, baik dari ibu bapak guru sekalian, dari anak-anak, bahkan dari orang tua murid yang ikut andil tentu untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan untuk anak-anak kita di sekolah. Nah, budaya positif itu sendiri kita biasanya terfokus pada yang namanya disiplin. Ya, hal-hal yang positif akan berjalan jika dia sesuai dengan koridor yang kita harapkan, betul? Nah, disinilah akan digambarkan bahwa budaya positif itu menerapkan disiplin positif. Disiplin positif menunjang budaya positif. Kenapa? Di dalam benak Bapak Ibu Guru, apa itu disiplin positif? Disiplin dulu deh. Disiplin. Bisa? Silakan. Ada komentar apa itu disiplin? Bapak Ibu Guru semua pasti pernah menjalankannya di sekolah.
sekolah. Anak-anak harus disiplin melakukan ini, melakukan itu. Silakan Bu Guru. Kalau menurut saya disiplin itu ketaatan pada sesuatu. Disiplin adalah ketaatan pada sesuatu. Mungkin ada tanggapan yang lain, silakan Bu Guru. Perilaku yang menunjukkan sikap-sikap yang baik. Perilaku yang menunjukkan sikap-sikap yang baik. Mungkin silakan Bu Guru Nani. Sikap yang bertanggung jawab. Sikap yang bertanggung jawab. Ada yang lain mungkin tanggapannya? Pasti di dalam benak Bapak Ibu Guru banyak tentang disiplin itu sendiri. Ya, mengapa harus disiplin? Positif. Disiplin ini sendiri adalah sesuatu hal di mana orang, manusia biasanya dan masyarakat tentu nggak kalau hewan nggak mungkin ya kita suruh disiplin, bahkan mengerti bahasa kita aja nggak bisa. Walaupun mengerti, dia selalu berjalan sesuai dengan intuisinya. Nah, kita punya otak dan akal pikiran untuk menjalankan disiplin ini. Disiplin ini terkait dengan yang namanya aturan. Aturan yang harus dilakukan. Jadi disiplin adalah ketaatan kita melakukan aturan dengan bertanggung jawab tanpa bersinggungan dengan yang lain. Ya. Nah, kenapa disiplin positif? Kita mau nggak mengarah ke hal yang negatif? Nggak mau kan? Tentu kita harus mengarah ke hal yang positif. Apa itu hal yang positif? Apa itu disiplin positif? Jadi inilah cara kita untuk mengarahkan anak-anak kita sebagai guru, mengarahkan anak-anak kita gimana caranya agar melaksanakan segala sesuatu atau tindakan-tindakan sesuai aturan dengan cara yang tepat atau dengan cara positif. Tidak menggunakan hal-hal yang negatif. Bisa kamu jangan melakukan lari-lari keliling kelas ketika pelajaran. Jangan. Tidak menggunakan kata jangan, tidak menggunakan kata tidak. Itu disarankan dan diimbau untuk membangkitkan psikologis anak agar anak memandang segala hal itu secara positif ke depannya. Caranya bagaimana? Jadi budaya positif ini dilakukan tentu untuk menimbulkan rasa aman dan nyaman pada diri anak, bahkan pada diri kita sendiri. Jadi tentu kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang mendorong dan memotivasi dari dalam diri kita agar bisa melakukan segala sesuatu hal yang kita harapkan. Kalau kita umpamanya diminta setiap pagi kamu harus datang jam 7. Coba Bapak Ibu Guru mungkin tunjukkan satu kalimat agar anak-anak bisa melaksanakan hal tersebut. Dengan cara apa? Buat kalimat aja. Silakan. Bisa satu kalimat untuk meminta anak-anak melakukan datang ke sekolah harus tepat jam 7. Anak-anak, besok kita ke sekolah jam 7 ya. Ada hal yang lain lagi mungkin tanpa mengatakan kata tidak dan jangan terlambat. Kegiatan sekolah dimulai pukul 7. Kegiatan sekolah dimulai pukul 7. Iya. Ada yang lain mungkin? Saya yakin Bapak Ibu Guru di sini bisa melakukan hal tersebut. Nah, disinilah kita harus menahan diri kita untuk tidak menyatakan kata jangan. Anak biasanya ya, saya sendiri pernah melakukannya. Anak-anak besok jam 7 datang ya, jangan terlambat. Awas loh kalau terlambat. Itu bukan disiplin positif. Kenapa bukan disiplin positif? Karena di sana ada satu apa? Ancaman. Ya, awas tidak terlambat. Nanti pasti dalam otak anak-anak itu terpikir, saya kalau terlambat dihukum nih. Jadi otomatis anak-anak itu terburu-buru pagi-pagi, bahkan kadang ibu dan bapak guru sekalian akan melihat banyak anak-anak pertimbangan karena lapar. Jadi itulah sebabnya disiplin positif itu diterapkan agar anak-anak menyadari dari dalam dirinya sendiri bahwa ketaatan akan aturan itu sangat penting bagi
lakukan untuk orang lain bagi keselamatan dirinya, kenyamanan dirinya, dan keberhasilan dirinya. Nah, budaya positif ini kenapa dari disiplin positif menjadi budaya positif? Jika kita sudah menerapkan disiplin positif dan sudah menjadi kebiasaan serta dibiasakan setiap hari, maka itu tentu membudaya dalam arti dia akan terus melakukan secara berkesinambungan, secara kontinu, terus menerus, dan itu tentu akan menimbulkan dampak yang baik ya bagi sekolah kita dalam skop kecil, bagi kelas kita yang paling mini lah istilahnya, atau diri kita sendiri. Diri kita sendiri sedangkan kita belum, saya yakin. Karena ada beberapa aspek yang membuat kita belum bisa menerapkan disiplin secara 100% dan sempurna. Nah, jadi untuk memudayakan disiplin positif ini dan mengubah paradigma disiplin yang biasanya kita lakukan dengan mengatakan jangan dan harus, itu dapat kita buat dengan cara membuat keyakinan kelas, kemudian mengetahui kebutuhan dasar manusia terlebih dahulu, dan melakukan kontrol baik terhadap diri sendiri maupun terhadap murid kita, dan terakhir kita dapat menyelesaikan masalah dengan melalui segitiga restitusi. Berikut saya akan jelaskan apa itu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, mengenai disiplin positif tadi sudah saya panjang lebar berbicara. Nah, disiplin positif itu merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Jadi anak-anak itu istilahnya gini, dia mengetahui apa yang dia mau, dia mengetahui apa konsekuensinya, dan dia mengetahui apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki jika dia melakukan surat kontrol. Tidak hanya bagi anak-anak, kita pun sebagai guru wajib melakukan hal tersebut. Karena kita sebagai contoh jadi kita dulu deh yang mengontrol diri kita, kemudian kita imbaskan kepada anak-anak kita. Jadi otomatis sama anak kita sudah melakukan, mau tidak mau dia akan terpatri di otaknya, dia akan mengimbaskan kembali ke lingkungan sekitarnya, baik di rumah, teman pergaulannya dia secara tidak sadar. Kemudian manfaat disiplin bagi diri sendiri bukan hanya membantu diri lebih fokus, tapi juga dapat menumbuhkan rasa ketenangan, karena kita telah melaksanakan apa yang harus kita laksanakan secara benar, tepat waktu, dan tanpa menimbulkan rasa bersalah dalam diri. Ya. Dan tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang meningkat, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi setiap orang nilai-nilai yang mereka percayai berbeda-beda ya, tergantung pola asuh mereka masing-masing. Bagaimana membentuk anak-anak sejak dini itu akan berimbas ketika dewasa. Berikutnya saya akan jelaskan tentang keyakinan kelas, di mana itu adalah awal dari menerapkan budaya positif itu sendiri. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil belajar masing-masing. Kenapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Karena selama ini kita ketahui adanya cuma kan aturan dan peraturan, baik sekolah, kelas, di rumah, atau dimanapun pasti dibilangnya peraturan. Kenapa? Ada yang tahu? Silahkan keluarkan imajinasinya, keluarkan pendapatnya, dan keluarkan isi pikiran Bapak Ibu sekalian. Apakah itu? Kenapa harus keyakinan kelas? Ini sudah jelaskan kan keyakinan kelas. Tadi juga saya sudah jelaskan bahwa keyakinan kelas itu mengandung kalimat-kalimat positif yang bisa memotivasi anak untuk berubah dan berubah. Silakan dijelaskan. Kalau menurut saya, peraturan kelas itu lebih berupa hukuman yang akan diberikan, karena peraturan itu dibuat oleh orang lain untuk orang lain.
Sedangkan kalau keyakinan kelas itu menurut saya itu dibuat bersama. Jadi dia yang menentukan isi keyakinannya, dia yang tahu apa akan efek yang akan didapatkan nantinya. Oke. Ada hal lain mungkin yang agak bertentangan, silakan Bu Frida. Coba tangan dulu dong buat jawabannya. Ini yang guru-guru hebat ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu guru semua sudah tahu, maksudnya sudah kami memahami apa itu keyakinan kelas, apa itu peraturan kelas, kenapa dipilihnya keyakinan kelas. Karena seperti yang kita ketahui, peraturan kelas itu berasal dari satu pihak saja. Jadi ke satu arah. Yang menetapkan, yang memberikan konsekuensi hanya dari satu arah. Jadi pihak yang menjadi istilahnya dia korban itu ada yang terima, ada yang tidak terima. Nah, kalau dia murid tentu dia tidak akan menolak karena ada rasa ketakutan tersendiri yang di dalam hatinya entah apa karena kita tidak tahu. Dan itu bisa jadi jika terus berlangsung itu mendapatkan trauma. Jangan sampai ya anak kita trauma karena sebuah peraturan yang ya sifatnya seperti dulu Rina tadi bilang memaksa. Dan keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan. Jadi kita itu kan mendidik anak-anak yang usianya masih istilahnya di bawah umur di bawah 18 tahun ya, mulai dari tahun dari bayi, balita, anak tanggung, ABG, dan remaja itu tidak terlepas dari pantauan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berikan contoh itu akan membawa dampak bagi psikologis anak itu sendiri ke depannya. Nah, dari sanalah kita harus menyadari bahwa anak-anak itu akan tumbuh dan besar seperti kita. Dan dia nanti kelak akan menjadi manusia dewasa juga. Bagaimana membentuk manusia dewasa yang percaya diri, yang bisa memberikan keputusan sendiri dan termotivasi oleh dirinya sendiri. Maka kita harus membuat kesepakatan mempelajari dan belajar serta membawa pembelajaran bagi mereka dengan membuat kesepakatan. Meminta anak-anak belajar untuk mengeluarkan semua pendapatnya dulu. Karena keyakinan kelas bukan hal yang sulit sebenarnya. Kita tinggal meminta anak-anak untuk agar ruang kelas ini, bisa dalam kelas ya, ruang kelas ini nyaman. Kalian mau nggak ada yang berantem di kelas, ada yang bertangkisan, ada yang pembulian? Mau tidak seperti itu? Kalian tidak dihormati dengan teman-teman yang lain? Pasti anak-anak bilang tidak mau. Dia ingin suasana yang nyaman dan aman bagi mereka dan mereka bisa belajar dengan benar. Maka dari itu di awal bahkan di akhir ataupun di pertengahan ketika merasakan suasana kelas yang tidak enak, kita ajak teman-teman kita, anak-anak kita untuk mengeluarkan opininya. Ya, kita buat kesepakatan kelas yuk, buat peraturan sendiri dan disepakati sendiri dan disadari sendiri apa yang kalian mau agar kelas-kelas ini menjadi aman dan nyaman bagi kalian belajar. Bukan hanya guru yang memberikan peraturan itu. Tapi anak-anak mau mengeluarkan. Tidak boleh berantem, tidak boleh menulis sembarangan, tidak boleh buang sampah, piket harus tertib, macam-macam. Dan saya sudah mempraktikkan seperti itu. Kita bagikan selembar kertas, kasih namanya yang kecil. Kita bagikan cukup satu kalimat yang kamu inginkan bagi kelas ini. Dan kita kelompokkan, buatkan kalimat sederhana tapi meresap dalam hati mereka. Satu kalimat yang istilahnya mengeneral semua hal yang mereka tuliskan sebagai opini mereka. Nah, ciri-ciri keyakinan kelas itu yang bersifat lebih abstrak daripada yang lebih mengisi dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah dipahami oleh semua warga. Artinya buat satu kalimat yang di dalamnya mengandung hal-hal
juga sampai sekarang dan mungkin dibiasakan, pasti anak-anak terbiasa di otak memori otak mereka hal yang dilarang itu pasti tidak boleh dilarang. Dilarang mencoret-coret, dilarang mengejek, dilarang membuli, dilarang berkata-kata kasar. Kita ubah kalimatnya menjadi kalimat positif, menjadi menghormati semua orang, salah seperti itu. Atau dilarang merobek teman, dilarang memaling, mencuri. Jangan mengambil barang teman tanpa minta izin. Kita ubah ke kalimat positif, jadi menghargai barang milik orang lain dan seterusnya. Guru pasti bisa di sekolah, di kelas masing-masing pasti bisa. Apalagi wali kelasnya yang mengetahui semua karakter masing-masing individu anak ini. Ya, jadi contohnya seperti ini. Mungkin lain kali kita bisa berdiskusi lagi untuk membawa bagaimana sih keyakinan positif. Kalau banyak-banyak, di sini aja satu kalimat saja sudah mengandung banyak. Lanjut ya. Nah, apa dasar dari ini itu membahas kata-kata keyakinan kelas? Nah, itu tentu berasal dari 5 kebutuhan dasar manusia. Ibu bapak baru lahir pasti punya kebutuhan dasar. Kebutuhan yang paling hakiki adalah hak hidup, itu haknya ya. Kebutuhannya adalah bertahan hidup. Apa itu bertahan hidup? Nah, ada makan, minum, tempat tinggal. Dan sebagai komponen yang menunjang di dalamnya pada kebutuhan perasaan, kebutuhan kasih sayang dan rasa terima, kebutuhan kebebasan dan kesenangan. Apa ini kebutuhan 5 kebutuhan dasar ini? Mari saya jelaskan di pertama. Kebutuhan bertahan hidup. Mana cara bertahan hidup? Silakan. Harus makan, Makan, minum, yang sehat, tidur, yang cukup, ada kelebihan juga kan sehat, olahraga, jalan-jalan, ya memuaskan nafsu juga ya. Berfungsi, itu adalah kebutuhan bertahan hidup karena itu akan membuat keturunan kita. Ya, itu adalah bertahan hidup. Bagaimana komunitas kita, ekosistem manusia tetap bertahan dan ajak walaupun dengan berbagai macam evolusi seperti evolusi Darwin, siapapun yang bertahan itu akan hidup selamanya, baik dengan bertahan cara makan, minum, berevolusi dan segala macam. Kemudian hal ini ditunjang oleh 4 hal yang berikutnya. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Kalau anak terlahir di sebuah keluarga, dia lahir, dia bisa bertahan hidup, makan, minum, tapi tak punya dapat kasih dan nggak dapat rasa kasih sayang dari orang tuanya. Bagaimana dia? Pertama, dia pasti tidak punya rasa percaya diri, apalagi kalau ada yang membebel. Itu ya down. Terus yang kedua, rasanya tidak marah, ya, tidak ada yang memandu. Itu biasanya. Dan kalau di sekolah kan biasanya banyak ya. Ingat, karena itu dia butuh perhatian, dia butuh kasih sayang. Seperti itu kita harus mengenali karakter anak-anak kita. Apakah dia penuh dengan kasih sayang dalam pola asuhnya atau dia keteteran? Karena beda ya. Kalau anak dilahirkan diasuh oleh orang tua dan diasuh oleh kakek nenek, walaupun punya kasih sayang yang sama banyak, tapi perasaan mereka akan berbeda. Pasti itu yakin saya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan penguasaan, kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Setiap anak itu adalah unik sesuai dengan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pernah saya baca dan juga saya pelajari sebagai CGT. Jadi Ki Hajar Dewantara itu menyebutkan bahwa anak itu punya karakternya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing dan potensinya masing-masing yang bisa dia kembangkan dengan bantuan kita sebagai guru, dengan bantuan orang tua di rumah, bahkan
menunjukkan, oh saya mampu loh, kok saya nggak diakui. Pernah nggak Bapak Ibu kalau di kelas itu seandainya ini ada lomba menggambar nih, terus dan dapat juara, umpamanya ada 3 orang, dia merasa gambaran yang dapat juara itu jelek, kok bisa dapat? Pernah nggak ada anak yang bertanya, Bu, dia sih yang dapat juara, yang ini kan lebih bagus, punya saya kan lebih bagus. Nah, karena saya pernah ada murid saya yang seperti itu, dia protes, mungkin karena kelas 5 ya, jadi bisa protes. Kalau kelas 1, kelas TK, kelas 2 mungkin belum ya, masih dia selesai gitu aja deh, tapi saya sudah selesai. Kemudian dia di rumah mulai, Ma, saya ikut lomba tak dapat juara, jelek, dia bilang, Ma, padahal dirinya tak ada bilang jelek. Itulah cara anak untuk menunjukkan dia ingin diakui. Maka tugas kita lah sebagai guru bagaimana cara mengangkat rasa percaya diri anak dan kita mengakui kemampuan mereka yang sedang mereka kembangkan. Entah bagaimana caranya, Bapak Ibu guru pasti lebih paham. Lanjut, yang berikutnya, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, anak bebas memilih ya, mau makan nasi, mau makan rujak, mau makan jagung, itu punya pilihan masing-masing. Kalau pilihan mereka tidak punya pilihan, apa yang terjadi? Kecewa. Coba masuk rumah sakit, nggak ada pilihan, makannya cuma bubur. Kecewa nggak? Kecewa. Kecewa, pasti kecewa. Aduh, saya pengen makan ini, padahal itu sudah dokternya bilang itu nggak baik bagi tubuh kamu. Tapi ada rasa tidak terima. Itulah kebutuhan manusia akan kebebasan untuk memilih. Kita untuk memilih, kita butuh bebas untuk memilih. Tapi ada hal-hal yang membatasi itu. Kemudian untuk kesenangan, kebutuhan akan rasa senang. Nah, dalam hidup ini tentu kita harus senang ya. Kalau sedih terus merasa bunuh diri dah. Kalau tidak dapat perhatian, terus nggak dapat senang-senang, maka punya teman jadi penjahat dah. Terus ingin menyakiti, biar dapat saja rasa senang, temannya mempunyai teman ceritanya, tapi dia salah. Jadi kesenangan macam-macam sih. Ada yang olahraga, kesenangannya, ada yang bermain, sukanya, ada membuat hal adrenalin kita terpacu dan membuat otak kita itu semakin terbuka. Ini kesenangan ini sebenarnya membuka otak bagian otak kita untuk menempatkan diri lebih banyak. Ya, kalau kita sedih, kalau belajar pasti nggak masuk. Kalau kita senang, belajar masuk. Benar? Itulah. Lanjut. Kita giliran ice breaking ya. Mulut saya agak kering karena ngomong terus. Silakan Bapak Ibu guru berdiri dulu, cari pasangan dua-dua. Ayo cari pasangan masing-masing dulu berdiri. Maaf ya, saya minum haus. Berdiri yuk. Cari pasangan masing-masing ada ke depan. Nah, Bu Guru. Salah satu dari Bapak Ibu guru menggenggam tangan. Satu ada dua itu terserah. Anggap di tangan yang digenggam itu adalah sesuatu yang milik Anda, sangat berharga sekali, masuk 4 karat berharga kayaknya. Boleh. Tuh, digenggam. Hal yang kecil bentuknya, tapi bernilai sangat berarti bagi diri Anda. Ketika hal bernilai itu hilang, Anda akan sangat sedih, kecewa, dan rasa frustasi. Itu dipegang. Genggam yang erat. Dan lawan Anda, lawan Bapak Ibu guru yang di depan Anda itu adalah orang yang berusaha membuka. Terserah mau caranya bagaimana, mau merayu, mau pakai game, mau memaksa, silakan. Apakah bisa dibuka? Silakan, saya waktu kasih waktu 5 menit. Kalau
Tapi tidak boleh dipaksa. Dari permainan tadi siapa yang memegang kontrol? Yang punya yang menggenggam. Yang memegang. Yang pegang benda olahraga ya, bukan yang memaksa ya. Nah, disitulah yang memegang peranan penting dari orang yang mewujudkan disiplin tersebut. Kembali lagi ke budaya positif. Ya, apapun yang kita pegang, apapun yang hal yang berharga dari diri kita, italah yang memegang kontrol. Jadi kembali ke diri Bapak Ibu sekalian, dan mungkin kalian bisa Bapak Ibu bisa libatkan ke anak didik dan peserta didik di kelas. Kembali lagi, apa kelebihan dari Bapak Ibu dan diimbaskan kepada peserta didik? Apa kelebihan saya, apa potensi saya, apa yang paling saya bisain? Nah, di sanalah kita memegang peranan penting, memegang kontrol untuk saya akan mengembangkannya atau akan saya diamkan saja atau saya limpahkan ke orang lain, itulah yang memegang. Ya, nah dari ice briefing ini saya akan mengaitkannya dengan teori 5 kontrol yang 5 kontrol yang bisa kita terapkan sebagai guru. Nah, sebelum itu dalam kehidupan kita sebagai guru mengajar di kelas itu banyak hal yang kita terapkan, mungkin miskonsepsi tanpa kita sadari kita melakukan hal yang melenceng, padahal maksud kita, niat kita baik. Hal-hal tersebut itu paradigma yang terus berlanjut dari tahun ke tahun, bahkan masih sampai sekarang ada. Ya, inilah ya, semua hal adalah ilusi. Ilusi rasanya benar kita, tapi ternyata tidak tepat. Gitu. Jadi ada 4 hal yang menjadi ilusi bagi kita sebagai guru yang mengajar. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi rasanya, oh saya sebagai guru berhak mengatur anak-anak di kelas. Anak-anak kalau tidak dikontrol, tidak diatur, tidak akan bisa baik, tidak akan tertib di kelas, tidak akan disiplin. Padahal hal itu bukanlah kenyataannya, karena kita tidak bisa mengontrol semua anak yang kita ajar. Kita tidak bisa membentuk semua anak seperti yang kita harapkan. Benar? Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita mungkin memberikan penguatan positif pada anak ya, tapi belum tentu bermanfaat dan belum tentu efektif. Bisa jadi penguatan positif itu bisa membuat anak menjadi manja. Misal nih, dia berhasil menjawab soal matematika yang dianggap sulit oleh teman-temannya yang lain. Kayak 2x kali 3x kali 4x kuadrat. Tapi dia bisa menjawab. Wah, ini anaknya paling hebat loh. Coba contoh dia. Itu kan penguatan positif bagi kita ya. Belajar seperti dia dong, biar bisa mengerjakan matematika. Padahal kita ketahui bahwa anak itu punya kelebihannya berbeda. Tidak selalu matematika itu. Ya, kita memberikan penguatan positif. Iya, bagi dia bisa. Tapi dengan itu, dia mungkin lebih akan berusaha lebih baik lagi, tapi dia menjadi sombong. Jadi sombong pada teman-temannya. Ini saya aja dipuji sama guru kok. Kamu makanya dengerin sama saya bisa mempercayai kamu, tak bisa blok kamu. Itu hal negatif yang akan dikeluarkan akibat dari penguatan positif. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menyebabkan karakter. Ibu kecewa sama kamu. Jadi sih sekarang dulu padahal kamu rajin, tapi kalau bikin beda bisa dapat waktu. Sekarang kok ini sih kamu, kok nggak mau dengerin dulu sih? Nah, itu ada rasa-rasa yang mendasari mereka sebenarnya bukan seperti itu. Jadi kita mengkritik orang itu untuk membuat merasa bersalah, belum tentu dia merasa bersalah, bahkan dalam hatinya bakal bertanya. Pasti dulunya nggak tahu aja rasanya, tahu aja, ini masih nggak mungkin kan dia ngomong kan sama gurunya. Ya, itu
negatif itu mendatangkan dendam dari anak bagi gurunya. Terus yang terakhir itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini paling sering. Bapak ibu yang punya anak biasanya baru lahir anaknya, kamu harus begini, nanti besar begini, akan harus jam segini, udah jam segini. Kalau dia mau tidur anak dia ngantuk, bisa dipaksa dulu. Kamu nih udah jam tidur pasti jam segini melek, nanti kamu dikejar hantu, nah malah nakut-nakutin ya. Nggak bisa. Jangan ya, anak-anak itu punya apa namanya keinginannya sendiri sejak dia lahir beda. Jadi kita cuma bisa memfasilitasi sebenarnya. Kita tidak bisa membentuk anak dengan pemaksaan seperti ini. Justru itu akan mendatangkan pembangkangan. Cara saya contohnya, saya adalah guru yang pembangkang, bukan anak yang pembangkang, bukan guru. Anak yang pembangkang. Kenapa? Karena ibu bapak saya otoriter. Dia punya koridor masing-masing bagi anaknya. Kamu harus ke sini, kamu harus begini, kamu harus di sini. Dan saya seperti tidak punya pilihan. Saya bercerita pada diri saya sendiri, seperti saya tidak punya pilihan. Jadi ketika saya dewasa disuruh memilih, mama aja deh yang milih, bapak aja deh yang milih, buat apa saya milih? Jadi tidak punya kepercayaan. Gagal. Itulah manusia gagal karena tidak bisa memutuskan segala hal untuk dirinya sendiri, untuk keselamatan dirinya sendiri. Nah, untuk hal tersebut yang biasa kita lakukan selama ini adalah stimulus dan respon. Apa yang kita rangsang bagi anak-anak, itulah yang respon yang kita harapkan. Inilah dia realitas kebutuhan sama. Semua melihat hal yang sama. Jadi yang namanya ini ibaratnya gini loh, stimulus respon itu ibaratnya kita melatih diri menjadi seorang otoriter. Ya, memaksakan atau memberikan pemahaman pada anak bahwa ini tuh begini, dunia ini begini, padahal cara pandangannya berbeda. Nah, untuk itu adalah teori kontrol yang diterapkan untuk memperbaiki, apalagi sekarang generasi anak-anak sekarang yang gimana ya, kurang bisa diatur. Karena apa? Mereka sudah banyak punya fasilitas yang bisa membuat pola pandang mereka dan bisa membandingkan bagaimana pola asuh di rumah. Itu rentan sekali. Jadi kita lah sebagai orang tua, baik di sekolah maupun di rumah, sebagai guru maupun sebagai orang tua kandung yang membesarkan, untuk menerapkan teori kontrol ini. Jadi kita harus mengubah mindset kita semua. Ubah mindsetnya ya Bapak Ibu Guru, untuk mendidik anak-anak. Yang biasa kita bilang jangan, harus, kita sebaiknya begini, karena begini. Berikan alasan. Apapun itu, kalau Bapak Ibu Guru ingin mengharapkan sesuatu yang baik pada anak, misal untuk melipat baju di lemari, lipat dong bajunya, rapikan. Ini nanti kamu gampang cari baju yang mana kamu pilih. Kalau kamu tidak rapikan, ini nanti habisin waktu buat nyari baju aja. Itu pemahaman positif bagi anak. Coba kalau ibu bapak bilang, jangan ini rumahnya berantakan, rapiin deh. Seperti itu seperti pemerintah. Anak dalam arti tidak akan terima, apalagi generasi sekarang. Nih, apa sih ibu? Nanti aja bisa. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca perbedaan dari stimulus respon dan teori kontrol yang akan diterapkan dan kita kembangkan kembali untuk membuka mindset kita dalam melakukan pembelajaran pendidikan bagi anak. Nah, ini dia posisi kontrol bagi kita guru di sekolah, bagaimana menerapkan budaya positif dan disiplin positif di kelas dan di sekolah nanti pengingatannya. Yang pertama adalah sebagai pengukur, nih, membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ini kelimanya sebenarnya kalau untuk peralihan, banyak guru-guru saat ini hampir melaksanakan semua. Dari 1, 2, 3, 4, 5. Kalau merasa terdesak, pasti yang nomor 1 udah jadi pilihan akhir. Kalau benar-benar mungkin dalam kondisi yang namanya manusia ya tidak mungkin terus sabar, mungkin
Apalagi kalau lagi datang bulan ibu-ibunya ini, emosi meledak-ledak. Pasti nomor 1 sebagai pilihan terakhir kamu dan yang tidak bisa dikasih tahu. Sekarang saya akan memberikan gambaran apa sih perbedaan penghukum, kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, kontrol sebagai teman, kontrol sebagai pemantau, kontrol sebagai manajer. Karena saya rasa bisa dilakukan semua, hanya kita lihat usia. Nah ini penghukum. Guru menghadap menunjuk-nunjuk siswa yang disiplin menghindar siksa. Kalau kamu tidak melakukan, ya ini udah biasa ya. Bapak Ibu pasti tahu yang menghukum itu istilahnya dia memberikan motivasi fisik, tapi yang tidak bersesuaian sama pembelajaran apa ya. Misal kalau olahraga nih, pembelajaran PJOK, dia terlambat datang atau tidak memakai sepatu yang sesuai. Wajar kalau Bapak Ibu memberikan konsekuensi. Kamu lari keliling lapangan 2 kali, jangan lebih ya. Lihat dulu fisik anak, kuatnya dia. Tapi kalau pembelajaran tema misalnya pelajaran IPA, dia tidak membuat PR, Bu Guru, Bapak Guru memberikan hukuman. Kamu ngepel lantai dan membersihkan WC, cocok Kak? Itulah yang namanya sebagai teori bangsa. Itu hukuman begitu nggak sesuai sama apa yang dia lakukan. Dia akan merasakan itu hukuman. Karena kita memang bertindak sebagai penghukum. Kemudian, nih efeknya ini, siswa akan menjadi pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain dan mengulangi terus kesalahannya. Karena apa? Karena hukuman yang diberikan tidak sesuai konsekuensi sebenarnya. Konsekuensi yang diberikan tidak sesuai sama apa yang harus dia lakukan. Kalau telat 5 menit, ya sih perpanjangan waktu belajar 5 menit lanjut, membuat rasa bersalah. Nah, itu tadi saya sempat menyampaikan itu kecewa loh, kamu ini kok jadi salah, itu membuat rasa bersalah. Dia seperti melakukan kesalahan yang dia sadari dan membuat orang-orang di sekitarnya kecewa. Dia merasa tidak berguna. Pasti dia bersalah dengan kamu itu. Jadi dia yang diri rasa gagal dan tidak berharga. Pernah nggak anaknya dibuat seperti itu? Apa reaksi mereka? Apa reaksi mereka? Nangis. Selain nangis? Marah. Ada yang kabur nggak? Berencana. Dulu saya pernah punya murid seperti itu. Saya kurang tahu kalau orang tuanya bercerai. Maaf, itu saya beri kata-kata yang mungkin menyenangkan bagi dia. 2 hari dia bolos mau sekolah karena dia merasa kecewa sama diri sendiri. Saya cari ke rumah tidak ada, akhirnya saya temukan dia di Balai Banjar. Di Banjar dia main pas pulang sekolah, saya bilang, kok di sini? Saya samperin, saya ajak bicara. Kenapa mau masuk 2 hari? Dia ngajar. Guru ada salah ya sama kamu. Guru sebelumnya guru nggak tahu salahnya guru. Cuma guru rasanya ada yang kurang loh kalau kamu nggak masuk. Saya memancing ke rasa percaya dirinya dulu bahwa saya dibutuhkan. Jadi kita mengambil 5 kebutuhan dasarnya itu sebagai kan alasan. Nah ini sih mau dia masuk, cuma baru saya terkejut mendengar alasannya dia. Ibu membuat saya gini, saya gagal, saya nggak bisa jadi orang pintar yang seperti ibu. Di rumah saya dimarah juga, di sekolah saya dimarah. Padahal cuma saya nggak bisa, saya nggak ada yang bisa, karena saya nggak bisa. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Ini sih biasanya guru SMA, SMP ini banyak menerapkan ini dalam pembelajaran. Dia memposisikan diri sebagai teman kita sebagai guru SD, bisa nggak? Bisa sebenarnya. Tapi biasanya berlaku untuk yang kelas 5 kelas 6. Karena kalau mereka
diberikan apa, kita sebagai pembuat pasal bersalah atau menghukum, apalagi memberikan hukuman itu udah ini anak-anak yang bisa berpikir. Ya, kalau anak kelas 1, kelas 2 itu biasanya kita bisa memberikan efek hukuman, tapi dengan catatan sesuai dengan apa yang sedang dia lakukan. Belajar matematika, hukumannya matematika, jadi dia nggak merasa dihukum kan, kita bukan sebagai penghukum, mas sebagai kontrol, bukan sebagai pemantau jadinya nanti. Ya, ini murid tergantungan tidak mandiri, tidak memutuskan sendiri, kalau dia biasa sebagai teman itu. Bu naik sih itu berani ya. Ya, saya pun kadang saya mencoba untuk semua teori-teori ini di kelas mana yang ini cocok, yang bisa rasanya saya terapkan, karena tidak dulu saya bisa menjadi manajer. Ini pemantau nih. Pemantau, kita hanya memantau aja. Sesudah membuat kesepakatan kelas, sesudah membuat keyakinan kelas, kita hanya memantau. Anak-anak udah bersih-bersih ini. Bu, dia nggak kerja, nggak piket bu. Dan tahu kan konsekuensinya apa? Lakukan konsekuensinya. Selesai. Itu pemantau aja itu. Kamu tahu kan konsekuensinya kesepakatan kelas apa? Hukumannya kemarin ada nggak ini? Apa? Silakan kamu. Sedangkan ini yang terakhir sebagai manajer. Ya, manajer sewaktu istilahnya dia cuma sebagai fasilitator ya. Ya, kita sudah dengar ini dari 2006 ya. 2006 bahwa guru dan guru adalah fasilitator pembelajaran. Ini yang sudah kita terapkan. Dan ini pengembangannya sebagai manajer sekarang. Nih, setiap ada permasalahan apapun, kita tanya anak atau kita tanya siapapun itu, bahkan teman kita bisa kita lakukan. Apa alasannya? Kamu tahu kesalahanmu di mana sampai jadinya begini? Misal kalau permasalahannya apa? Terus sekarang apa kira-kira yang kamu mau lakukan biar masalah ini selesai? Misal dia berantem. Saya punya murid di kelas saya, satu orang. Itu benar-benar orang yang sering membuat ulah. Saya kasih inisial G, dan Bapak Ibu guru pasti tahu semua siapa itu. Ya, si G ini ibarat saya menterapi dia. Saya ibarat menterapi dia. Makin lama makin berkurang sih, walaupun masih tetap itu. Mungkin tak dia efek dia pola asuhnya, atau dia efek dia mencari perhatiannya, atau merasa tidak diakui. Saya kurang tahu, masih meneliti. Yang jelas, si anak ini setiap ada permasalahan belakangan, kalau dulu masih G, kamu ini berantem aja bersih gini tugasmu sekarang, itu pertama saya tenang. Yang kedua, saya menjadi teman, berusaha menjadi malah menunda. Terus ya dia, gua aja nggak bisa. Ternyata itu tidak berlaku lagi. Hanya saya sebagai pemantau, saya terapkan keyakinan kelas walaupun ada dalam permasalahan pembelajaran, karena saya merasa kelas saya tidak kondusif. Ya, jadi saya membuat keyakinan kelas agar kondusif dan mereka memahami bahwa yang membuat kesepakatan buat aturan adalah mereka, bukan saya. Jadi mereka taat sama hanya mereka sendiri. Ya, jadi saya buat dia memahami, kamu buat keyakinan seperti ini, kamu buat kesepakatan ini, dan kemarin setuju kan? Mana yang kamu tidak lakukan? Ya, tapi saya apapun alasannya itu, kamu yang megang kamu yang mengontrol dirimu sendiri. Apa yang membuat kamu berantem sama temanmu, itu kamu yang penyebabnya, bukan temanmu. Kalau temanmu dia punya masalahnya sendiri, kontrolnya kontrol dia sendiri. Tapi kalau kamu tidak terima, coba kamu renungi dirimu sendiri. Mana yang temanmu tidak menerima kamu? Kok bisa sampai kayak gitu? Kamu tahu solusinya? Diam. Tapi saya yakin dalam hatinya, dalam otaknya ada solusi sebenarnya. Hanya dia istilahnya apa ya? Mengabaikan, berusaha menghindari. Gengsi yang bikin, ya gengsinya masih tinggi, karena dia masih tertutup gengsi, ya pasti ada hal-hal yang tidak terima. Tapi lama-kelamaan mungkin karena dia merasa juga,
saya sering berikan ingat, minta maaf belum tentu kamu salah. Minta maaf adalah membuka peluang bagi kamu berbuat lebih baik. Saya bilang seperti itu. Karena kamu semakin kamu banyak meminta maaf pada orang, walaupun seandainya kamu bermasalah, tapi kamu tidak salah, kamu merasa tidak salah, itu adalah perbuatan baik. Itu akan menjadi dasar bahwa orang akan respect sama kamu, dia akan menghargai kamu, bahwa kamu bukan orang yang tidak berpilihan, bahwa kamu bukan orang yang nakal, bukan anak yang tidak pintar. Dan saya bisa buktikan sekarang dia lebih agresif belajar dan jarang berkata kasar, walaupun kadang-kadang emosinya masih sikut kasihan. Nah, untuk menyelesaikan satu masalah, dan menerapkan disiplin disiplin positif. Inilah dia pemecahan masalah yang sesuai dengan teori control manager. Ada yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada karakter yang lebih kuat. Jadi lebih kuat dalam hal ini, dia mengetahui karakter dirinya sendiri, dia memahami dia itu seperti apa, dia memahami kelebihan dan kekurangannya sendiri. Tuh, jadi restitusi itu dilakukan bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dia bisa memperbaiki dirinya. Restitusi memperbaiki hubungan karena terdapat refleksi dan pemulihan perasaan. Refleksi dalam hal ini dia merenungi kembali, kok saya bisa bermasalah sih, kok saya bisa berantem sih, kok saya bisa gini dibully sih, itu. Dan restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, yaitu dan introspeksi diri. Dan dari langkah segitiga restitusi itu segitiga, kenapa segitiga ya? Ada tiga hal yang harus dilakukan untuk memecahkan satu masalah. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi menanyakan dulu permasalahan apa, kenapa itu mengubah identitasnya menjadi orang badak, melakukan kesalahan menjadi orang ini. Stabilkan dulu identitasnya dia. Kamu lo nggak selalu menuduh saya, tapi hal ini terjadi membuat masalah. Berarti ada hal yang melenceng yang seharusnya tidak kamu lakukan. Itu menstabilkan. Yang kedua, memvalidasi tindakan. Untuk memenuhi kebutuhan dasar, menemukan cara-cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kamu tanyakan, guru tanyakan, bapak guru tanyakan pada anak tersebut, apa sih alasannya? Kenapa sih kamu melakukan seperti ini? Apa penyebabnya? Apa kesalahannya kamu? Nah, dari sana kamu akan menemukan diri, mereka akan menemukan sendiri. Apa sih kesalahannya dia sendiri? Yang terakhir, menanyakan keyakinan, bukan kembali keyakinannya. Keyakinan yang tadi disepakati. Mudah tahu salah, yang mana tidak kamu tepati keyakinan kelasnya. Kembalikan ya keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Dari sanalah anak-anak akan menemukan solusi, pemecahan solusi dari masalah. Dan segitiga restitusi tunjukkan. Bahasanya bisa kita lihat untuk menanyakan keyakinan. Ini yang terakhir ya, yang pertama itu menstabilkan identitas. Ini kalimat-kalimat yang bisa ibu guru pakai, bapak guru pakai di kelas apabila ada anak-anak yang bermasalah. Tapi bisa kok pakai kalimat-kalimat yang lain yang mungkin memancing perasaan anak-anak. Apa sih yang menyebabkan mereka berantem? Tuh. Kemudian yang ini validasi tindakan yang salah. Tuh. Kalimat-kalimat yang bisa kalian bisa kok menyampaikan apa sih kesalahan kalian, misalkan merefleksi lagi apa sih yang kamu lakukan sampai dia seperti ini. Kalau kamu tidak melakukan apa-apa, ya sudah, berarti permasalahannya ada sama dia, sama teman. Tapi sebagian besar anak yang bermasalah itu ada hal yang membuat dia tidak mengakui. Apa sebab? Karena itu ketakutan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Seperti tadi, balik keyakinan kelas. Apa yang sedang berangkat? Ini contoh yang pernah saya lakukan, restitusi simulasi yang pernah saya lakukan, bagaimana menyelesaikan masalah dengan menggunakan
segitiga restitusi. Ya. Ada yang buat sendiri tuh, bikin PR kelas, banyak kelas, sering kelas begitu. Jihan guru pagi Ini simulasi ya? di mengenai sesuatu. Tadi guru lihat saat pelajaran guru Jihan sibuk sendiri mengerjakan sesuatu yang dia lupa. Kenapa? Kenapa Jihan bikin PR-nya di sekolah? Kenapa Jihan selalu apa yang terjadi sampai Jihan kemudian lalai sama PR? Biasanya kan Jihan rajin bikin PR tapi ya guru tidak mau Jihan ataupun menjelaskan Jihan tentang situasi yang tadi ya. Guru ingin mengajak Jihan bersama-sama mencari solusi atas situasi Jihan yang hadapi sekarang. Namun apa Jihan paham kalau Jihan sekarang sedang menghadapi masalah? Berarti Jihan memahami apa masalah yang Jihan hadapi sekarang? Baiklah, sekarang mari kita kembali membicarakan tentang keyakinan jelas yang sudah kita sepakati ya. Dari permasalahan yang kita hadapi itu bagian mana dari keyakinan jelas yang belum membuktikan kebenaran. Nah, Jihan sudah memahami kelalaian Jihan jelas dan berharap Jihan tidak mengulanginya lagi ke depan. Sekarang kira-kira untuk kedepannya apa yang akan Jihan lakukan agar hal ini tidak terulang? Ibu yakin Jihan pasti bisa. Semangat ya nak. Ya, jangan lesu gitu dong. Oke. Sebelum mengucapkan terima kasih, tadi sudah Bapak Ibu Guru menonton sedikit cuplikan dari simulasi penerapan segitiga restitusi. Dari sana mungkin dari semua merangkum semua materi yang sudah saya sampaikan, dari kasus yang barusan, kira-kira 5 kebutuhan dasar apa yang menyebabkan dia mengerjakan PR tugas? Ada yang tahu? Silakan Bapak Ibu. Silakan. Silakan. Apa penyebabnya? Tadi kan dia sudah menyampaikan tuh alasannya. Apa ya? Silakan mereka. Menurut
saya tadi Jihan itu tidak mendapatkan kebutuhan dasar kesenangan. Makanya dia mungkin buat PR di sekolah karena dia tidak terlalu senang dengan materi itu, atau enggak dia di sekolah, di rumahnya tidak tahu belajar dengan siapa, tidak tahu caranya bagaimana, hingga akhirnya dia buat PR-nya di kelas gitu. Ada jawaban yang lain mungkin? Yang jelas tadi kan Jihan menyampaikan bahwa Bu, saya sibuk belakangan ini banyakan PR, banyakan les, sampai di rumah saya capek tidur saya lupa akhirnya membuat PR di sekolah. Yang bermain kesenangan. Kesenangan baru satu. Kebutuhan dasar apa lagi yang kira-kira menyebabkan itu? Ayo. Kebebasan? Ada lagi? Kira-kira apa ya? Yang pastinya itu adalah pengakuan. Kenapa? Dia adalah anak yang pintar, anak yang istilahnya juara di kelasnya, tapi tidak bikin PR. Ya, dia ingin diakui tetap menjadi orang yang terbaik di kelas, makanya dia bikin PR sekolah. Kalau enggak mungkin dia bikin PR, nggak usah bikin PR. Dihukum biarin aja. Itu yang pertama. Takut dihukum. Ya, rasa aman itu. Jadi kasih sayang masuknya. Rasa aman, tidak ada rasa aman, takut dihukum kan berarti nggak ada kasih sayang. Sebenarnya semua masuk di sana. Bebasan memilih, boleh nggak sih saya ngambil PR aja? Boleh kan? Itu pilihan. Tapi dia harus mengerjakan PR, harus dikumpul hari itu. Kebebasannya dia. Kesenangan, ya dia nggak suka bahasa Inggris. Jadi tapi dia harus mengerjakan karena ada PR. Nah itu sekelumit ya dari kasus. Jadi setiap kasus itu pasti ada alasan yang mendasari. Oke, sekian dari saya untuk pembahasan dan pengimbasan materi tentang budaya positif. Semoga kedepannya kita bisa menerapkan di masing-masing kelas terlebih dahulu ya. Habis itu kita imbaskan dan semoga sekolah kita menjadi lebih jaya lagi. Jaya. Oke, yang teman untuk para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.